Kabar penjual ST Sun Haji yang menerima rezeki nomplok setelah diolok-olok Miftah Maulana masih menjadi perbincangan. Netizen yang berbakti kini menyoroti banyaknya penjual minuman di pengajian Gus Ikdam. Publik lantas mengingat kembali ucapan Ustadz Felix Xiao yang menyinggung tentang mental minta dikasihani di podcast Deddy Corbuzier. Efek penjual ST, pedagang serbu pengajian Gus Ikdam. Benar kata Ustadz Felix Xiao. Ya, begitulah keterangan dalam salah satu video yang beredar. Sebelumnya, Felix Xiao hadir di podcast Deddy Corbuzier dalam menanggapi viralnya Miftah Maulana. Ustadz Felix menilai bahwa kata goblok tidak etis diucapkan langsung ke seseorang di forum terbuka. Meski tidak membenarkan ucapan Miftah Maulana, Felix Xiao turut menyinggung soal mental dikasihani. Menurutnya, Miftah Maulana memang sering memborong dagangan milik para penjual makanan dan minuman di pengajian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fenomena Indonesia saat ini nih kayak gini nih. Ini orang ngaji, tapi tidak kondusif gara-gara ada yang jualan es. Dikasih tahu secara halus, nggak denger. Dikasarin dikit, katanya menghina. Nih, gini nih. Benarlah kiranya ternyata menyisakan permasalahan pasca viralnya penjual ST yang diborong dan kemudian mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sekarang makin terbukti bahwa banyak berdatangan para penjual asongan berharap diborong pada saat pengajian terbuka. Doa menjadi pelajaran untuk semakin memperbaiki sikap mental kita untuk menjadi mental orang kaya. Orang Indonesia itu FOMO, terbuktikan ucapan Ustadz Felix Xiao yang bilang hati-hati jangan sampai perlakuan kita kayak orang bisa menimbulkan masalah baru. Ya, gue sependapat banget. Bukannya gue nggak senang sama konten-konten berbagi ya, tapi kita tahu lah gimana orang Indonesia kebanyakan. Jadi karena satu tren yang baru-baru ini soal Pak Miftah dan penjual es teh, sekarang pengajian itu pada rame sama pedagang es teh juga yang berharap diborong jualannya. Dan banyak orang-orang yang merasa dirinya lebih susah dan merasa perlu dibantu. Ini pesan teruntuk influencer dan selebgram. Stop bikin konten yang mancing-mancing terjadinya hal-hal seperti ini. Ya mungkin iya niatnya baik, pengen bantu orang, larisin jualan orang. Ya kesalahannya, mental orang Indonesia tuh seperti ini. Viral dikit langsung dicuanin nama mereka. Pokoknya konten kesedihan, konten berbagi, konten tipu-tipu itu laku banget sih di Konoha. Exposure-nya itu tinggi ya, puluhan juta. Jadi udah ya, stop, jangan berlebihan menyikapi sesuatu. Jadi buat influencer, kalian ditonton banyak orang. Jadi apapun yang kalian lakuin, kalian buat, itu bisa mempengaruhi dan berdampak untuk orang lain. Jadi di sini gue senang banyak yang perhatian, banyak yang peduli sama Pak Sun Haji. Tapi jangan sampai perlakuan baik ini jadi bumerang dan berdampak nggak baik. Kalau mau kasih ya kasih aja, nggak usah dikontenin. Ya, koreksi kalau benar. Dan jangan berlebihan. Gak ada harga dirinya Indonesia karena kasus ini viral di mana-mana. Dan itu membuat negara lain berpikir Indonesia kok gitu banget. Dan mereka yang kesulitan hidup jadi berpikir, kayaknya enak ya tinggal di negara Indonesia. Viralin aja kesedihan, lalu dapat respect senegara, dapat respect semua orang, lalu dapat cuan. Tetaplah berbuat baik tapi nggak mesti kelihatan. Share videonya. Ramein pendapat kalian di kolom komentar. Nah loh, bener kan apa yang dibilang Ustadz Felix? Mana nih kemarin yang hujat bilang Ustadz Felix buzzer? Sekarang apa? Terbukti kan omongannya? Lihat aja tuh sekarang. Dan ini pesan untuk para selebgram, influencer, stop lah bikin konten berbagi gitu. Viral dikit nih, langsung disamperin, dikasih ratusan juta, dibikin konten. Gue tahu niat kalian tuh baik, tapi gak usah dibikin video, gak usah dibikin konten, bisa nggak? Gue tahu konten berbagi, konten menjual kesedihan, itu laku banget di Konoha. Exposure-nya gede banget, puluhan juta. Kalau kalian memang berhati mulia, pengen niat ngebantu, ya udah bantu aja, nggak usah divideoin. Dan jangan berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Kalian seneng dapat exposure puluhan juta, tapi lihat imbasnya. Katanya mau menuju Indonesia emas. Semua itu dimulai dari kita dulu nih, para selebgram, para influencer. Kita ditonton banyak orang, jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita buat, itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi jangan dikit-dikit ada yang viral, langsung disamperin, langsung dikasih bantuan, dikasih
promosi ratusan juta, ya jangan kalau dikontenin. Kalau lu nggak ngontenin nggak masalah deh, itu lebih baik. Lihat tuh si Reza Ayab YB, bayangin ya, dia sampai lupa pernah donasi 213 juta ke korban kabut asap di Kalteng tuh. Kayak gitu loh maksudnya. Gue yakin banget si Reza Ayab ini sering banget donasi, makanya dia sampai lupa tuh. Betulan terjadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao, terlepas bahwa teman-teman setuju atau tidak. Saya ikuti beberapa podcastnya, ini menunjukkan benar terjadi masalah bangsa kita yang paling fundamental itu apa? Adalah mentalitas miskin. Dengan hal semacam ini menunjukkan bahwa banyak orang di luar sana yang kemudian berharap nasibnya sama dengan apa yang didapat ketika Pak Sun Haji dimaki-maki oleh Gus Miftah. Jadi poin utama yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana mentalitas bangsa kita itu tidak lagi menjadi mentalitas pengemis atau mentalitas miskin. Ini yang perlu kita dorong supaya jangan sampai terjadi lagi ke depan. Dan seperti ini kan muncul akhirnya perdebatan ke ruang publik, kan mereka lagi cari nafkah dan sebagainya. Iya, tapi dalam konteks yang lebih luas ada masalah yang cukup fundamental yang perlu kita perbaiki. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao bahwa peran negara jangan pernah diambil oleh personal dan peran personal jangan pernah diambil oleh negara. Contohnya dalam konteks bernegara, para pemimpin itu di negara ini harusnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah, yang kemudian membuat regulasi supaya kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Jangan tugasnya hanya bagi-bagi susu dan sebagainya, itu tugas personal yang itu bisa dilakukan atau didelegasikan pada ruang-ruang atau pada kepemimpinan yang levelnya rendah gitu. Nah, kemudian di level personal jangan pernah ambil peran-peran negara yang seolah itu baik, tapi ketika masyarakat meminta itu berlebihan, pada akhirnya itu jadi masalah gitu. Jadi poin utamanya yang perlu kita kritisi dan kita dorong ke depan adalah melawan mentalitas miskin. Terlepas bahwa teman-teman akan setuju atau tidak, saya rasa kita harus melek bahwa ini adalah salah satu masalah sosial yang perlu kita perhatikan dan perbaiki bareng-bareng. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ustadz Radikal nomor 2 kembali berulah. Kali ini di podcastnya Deddy Corbuzier, beliau mengungkapkan sebuah fakta tentang penceramah dan penjual ST. Asli, saya itu tidak habis pikir dengan Ustadz Radikal nomor 2 ini. Kenapa? Karena di saat kita semua masyarakat fokus kepada inti daripada permasalahan tersebut, tapi justru Ustadz Radikal nomor 2 ini fokus kepada akar daripada permasalahan tersebut. Analisa beliau dalam menganalisa masalah itu luar biasa, Masya Allah. Misalnya di podcast tersebut beliau mengatakan bahwa si penceramah sering memborong makanan, dan beliau juga mengatakan bahwa masyarakat kita ini jangan sampai bermental miskin, dan beliau juga mengingatkan kepada konten kreator yang memberi kepada masyarakat hati-hati. Kenapa? Karena itu bisa membuat masyarakat menjadi mentalnya miskin. Ini luar biasa. Saya jadi teringat kalam daripada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah bahwa sebagai seorang muslim kita harus al-fikru mustanir, yaitu berpikir cemerlang. Dan dari Ustadz Felix Xiao kita belajar bahwa sebagai seorang muslim kita harus berpikir cemerlang, menganalisa masalah, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana membaca masalah. Beliau mengajarkan seperti jelas kalau beliau itu masuk urutan daftar nomor 2 Ustadz Radikal, yaitu ramah, terdidik, dan berakal. Barakallahu fiik. Ustadz Felix. Biasanya bos, sebelum peristiwa Gus Miftah dan penjual ST, orang yang jual ST di pengajian itu hanya 1, 2, 3. Tapi setelah kejadian ini, lihat bos, puluhan orang yang jual ST. Bapak Antakai, boleh tiru pekerjaan orang, boleh, tapi kalau masalah rezeki bos, Allah yang ngatur bos. Tidak semua bisa jadi Pak Sun Haji. Aduh, ayo sadar, Bibijen sadar. Berhayal boleh, tapi jangan terlalu tinggi bos. Payu. Bakul ST di ST sama lembiane mau ngarep kabeh cilok apa mau ngarep ora mesak nek Guse lho. Guse ngajari ngaji nek Guse nesu ora gelem ngaji nek arep ngajar sapa terusan. Aduh ngaji dhewe kok iso masakku dodol iki ambane mburi ae kok nek ono wong tuku lah ya ono tuku dhewe apa kan njaluk di unekke pekok ono apa piye ben entuk 300 juta. Ngapunten Gus niki mengke arek-arek kersane kula
Brokes tunggal-tunggal niku. Mas aku eram kul bakul. Beh,